Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran mekanika fluida. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, maka ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang pertama. Baik, mari kita lanjutkan ya. Kalau pada pertemuan kita yang pertama, kita sudah berbicara tentang pengertian dan dasar-dasar dari mekanika fluida, di mana di sana ada satuan dari semua parameter-parameter yang kita nanti gunakan dalam mekanika fluida ini selanjutnya. Sekarang kita masuki babak berikutnya atau topik berikutnya, yaitu fluida statis. Oke. Fluida statis ini, kalau diikuti definisi yang kita bicarakan pada kuliah pertama, adalah fluida yang padanya tidak ada bekerja gaya geser. Jadi satu-satunya yang bekerja pada fluida statis itu adalah gaya normal atau gaya gravitasi. Ya. Jadi gaya normal itu adalah tegak lurus ke permukaan air atau ke permukaan titik atau pada titik tertentu di dalam fluida yang diam. Jadi sekali lagi bahwa fluida statis atau static fluid ini adalah fluida yang padanya satu-satunya gaya yang bekerja adalah gaya normal ya. Nah, ini ada dalam fluida statis ini kita akan kenal hukum hidrostatis dan persamaan distribusi tekanan hidrostatis. Nah, kita mulai dengan hukum hidrostatis. Hukum hidrostatis dari tekanan yang bervariasi ditulis dalam bentuk sebagai berikut. P sama dengan gamma dikali dengan H. Di mana H itu adalah diukur vertikal ke arah bawah dari permukaan air. Ya, jadi tekanan itu kita notasikan dengan minus, itu tekanan ke arah bawah dari permukaan. Kalau tekanan permukaan itu kita anggap 0, maka ke bawah itu minus, ya. Tapi kalau absolutnya adalah besaran panjangnya itu. H diukur vertikal ke arah bawah dari permukaan terbuka suatu fluida. P adalah pertambahan tekanan dari tekanan yang ada di permukaan terbuka fluida tersebut. Nah, jadi di sini perlu diingat dulu pertama adalah tekanan di permukaan itu sebenarnya adalah 1 atmosfer, atau kalau di permukaan laut itu sama dengan 76 mm air rasa. Ya, jadi itu 1 atmosfer. Jadi 1 atmosfer ini, kalau ini kita buat sebagai satu referensi dan ini kita buat sama untuk semua permukaan yang kontak dengan air, maka itu kita bisa anggap sama dengan 0, sehingga tekanan itu adalah perbandingan antara gaya gravitasi, unit gaya gravitasi. Nah, jadi pada satu titik tertentu dia di bawah permukaan, kalau jaraknya dari permukaan itu adalah A, atau sejauh A gitu, maka tekanan di sana adalah sama dengan A, minus A. Nah, kemudian kalau P tekanannya itu kan dalam Pascal ya. Jadi tekanan itu sama dengan unit gaya gravitasi dikali dengan H. Jadi kalau demikian, apa itu gamma? Gamma itu adalah massa jenis kali percepatan gravitasi. Jadi massa fluida kali percepatan gravitasi itu adalah tekanan unit gravity force yang menekan ke bawah, beratnya ya, berat. Nah, jadi dengan demikian maka P sama gamma kali H, berarti yang variabel di situ adalah H. Karena rho G atau yang disebut sama dengan unit gaya gravitasi itu atau gamma itu adalah konstan untuk satu jenis fluida tertentu. Atau dengan density fluida tertentu, maka rho G itu adalah konstan. Kalau demikian,
Maka P sama dengan gamma kali H itu linear. Dan linear itu sudutnya adalah sama dengan H dibagi P dibagi dengan H. Itu gamma itu sebagai sudutnya ya. Baik, kita teruskan. Atau saya tunjukkan di dalam satu grafik ini ya supaya lebih jelas apa itu maksudnya persamaan dari tekanan hidrostatis itu. Ini P sama dengan gamma dikali dengan H. Ini kalau kita gambarkan di dalam satu garis lurus ya, ini misalkan adalah yang dimaksud dengan kedalaman. Ini muka air gitu ya. Kemudian ini adalah dasar satu bejana atau bak ya. Dan ini adalah tingginya adalah H gitu ya. Nah, tekanan pada sembarang titik ini di sembarang titik A gitu ya. P di titik P itu huruf kecil ya. PA itu sama dengan gamma kali dengan A gitu kan. Nah, tapi ingat ya, ini nilai mutlaknya seperti ini, tapi dia sebenarnya adalah negatif karena ini tekanannya 1 atmosfer ya, 1 atm. Nah, jadi ini kita referensikan sama dengan 0 gitu kan. Nah, jadi kalau begitu persamaan distribusi itu adalah ini. Kita tuliskan begini, di mana yang paling bawah ini itu adalah P sama dengan gamma dikali dengan H gitu ya. Nah, ini yang disebut namanya adalah hukum hidrostatis. Jadi tekanan pada titik ini adalah P kecil ya. Kalau P besar itu Pascal, P kecil itu pressure. Gamma dikali dengan H. Oke. Kalau di sini gamma dikali dengan A gitu. Jadi sudah mengerti ya. Jadi tekanan hidrostatis itu hanya fungsi H. Gamma itu tergantung jenis fluidanya. Kalau fluidanya air, mungkin density-nya rho-nya sama dengan 1 ton per meter kubik gitu ya. Jadi artinya 1 kali G berarti dia 1 kali 9,8 gitu. Jadi dia dikalikan berat. Nah, satuannya ya ingat, rho itu adalah kilogram per meter kubik atau ton per meter kubik ya. Kemudian kalau gravitasi itu meter per detik kuadrat atau sentimeter per detik kuadrat ya. Kemudian kalau begitu unit gravity force itu adalah rho kali G. Jadi ini adalah merupakan perkalian antara massa jenis dengan gravitasi. Dan ini disebut namanya adalah Pascal ya. Jadi tekanan itu dikalikan dengan H karena tekanan ini kali H itu adalah sama dengan Pascal. Jadi Pascal itu adalah Newton per meter kuadrat ya. Oke. Nah, jadi kalau begitu sudah jelas bahwa yang disebut dengan hukum hidrostatis itu adalah P sama dengan gamma dikali dengan H, di mana gamma adalah rho kali G. Ya, saya kira sudah cukup jelas. Nah, ruang lingkup fluidostatis ini bisa kita bagi dalam 2 bidang utama. Pertama adalah telahan tentang tekanan yang variasinya pada sebuah fluida. Jadi yang kita sebutkan pertama tadi adalah telahan tentang tekanan dan variasi pada sebuah fluida yang diam. Ya, itu tekanan hidrostatis tadi. Kedua, telahan tentang gaya tekanan pada permukaan terbatas, study of pressure force on finite surface. Itu artinya begini. Pada titik-titik yang kecil sekali, pada titik tertentu yang kecil. Artinya antara permukaan sampai dasar itu kan banyak titik ya. Jadi artinya kalau delta atau delta A mendekati 0 gitu ya, bisa kita lihat tekanan-tekanan itu bagaimana distribusinya. Jadi untuk keadaan khusus yakni fluida yang bergerak sebagai kesatuan, moving as solid gitu ya, itu telahannya hampir sama seperti hidrostatis.
sama dengan fluida yang diam ya. Tapi kalau dia bukan bergerak secara bersamaan atau artinya ada sliding, gliding one layer to another gitu ya. Artinya ini ada gesekan gitu, itu fluida bergerak namanya. Jadi dia ada shear, stress atau tegangan geser. Itu fluida bergerak. Tapi kalau tidak ada ini, jadi dari satu tempat sama-sama bergerak dia begitu, itu telahannya sama dengan fluid statik atau static fluid ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, tekanan pada sebuah titik tertentu itu pressure at point. Jadi artinya kan dari satu fluida begini ya, umpamanya kalau umpamanya ini fluida diam ya gitu ya, gini ya. Ini kan bisa tekanan di sini berapa, kemudian mungkin tekanan di titik ini berapa kalau ini dasar gitu, atau tekanan di sini berapa gitu. Jadi di sembarang titik ya, itu namanya adalah pressure at a point pada satu titik. Jadi tekanan rata-rata adalah dihitung dengan membagi gaya normal yang menekan sebuah permukaan dengan luas permukaan tersebut. Jadi dimanapun dia, kalaupun di sini, itu permukaan yang tertekan oleh gaya normal. Gaya normal selalu yang tegak lurus ke permukaan bumi dengan akibat gaya gravitasi, yaitu G kali Rho ya. Rho kali G. Nah, jadi kalau demikian di setiap titik ini dihitung tekanan rata-rata itu ya adalah membagi gaya. Gaya itu adalah sama dengan pressure-nya ya, P sama dengan Rho G H gitu ya. Nah, tekanan ini ya kalau ini dibagi dengan luasannya, maka itu adalah sama dengan apa namanya? Ke semua arah sama ya. Tekanan itu ke semua arah sama ya. Nah, kemudian tekanan rata-rata ini itu pada setiap titik itu ke subu manapun. Jadi umpamanya ada titik ini ya, tekanan ke sini, ini ada titik gitu, ke sini, ke sini, ke sini, itu semuanya sama. Nah, jadi inilah yang disebut sebenarnya adalah hukum Pascal. Jadi ya tekanan fluida pada satu titik itu sama besarnya ke semua arah. Jadi itu sebenarnya adalah hukum Pascal ya. Jadi tekanan kan sama dengan 1 Pascal ya. Newton per meter itu adalah Pascal ya. Nah, jadi sekarang dengan demikian ini kita harus perhatikan bahwa di setiap titik kalau kita misalkan ini adalah bagian kecil dari apa namanya fluida yang diam itu. Yang ukurannya adalah dx, dA, arah miringnya ds. Kita ambil seperti itu. Nah, kalau ilustrasi tekanan itu bisa kita perhatikan di sebelah kanan ini ya, yang di slide sebelah kanan. Contohnya, ya, tekanan dari sini itu adalah Px dx. Dari sini Pa dA. Dari sini Ps ds. Ini semua tekanan. P kecil itu adalah pressure ya. Nah, dA itu adalah panjang ini dan kalau luas nanti dikalikan dengan satuan lebar ke sana ya, gini ya. Jadi makanya ditulis saja dA, tapi sebenarnya kalau dA kali satuan panjang ke sana itu kan A ya, P X kali dA. Nah, jadi ini tekanan semua. Terus ini adalah gaya gravitasi. Ya, jadi inilah pada satu elemen kecil dari fluida diam yang kita potong, ya, jadi finite itu, satu titik tertentu, maka kalau dibuatkan dalam polygon Cartesian seperti ini, maka dengan diam berarti kan sigma gaya ke arah X sama dengan 0. Sigma gaya terhadap A sama dengan 0 juga. Jadi kalau ini kita buat gaya-gaya yang sudah kita gambarkan ini semua, kita buatkan di persamaan ini, maka kita akan peroleh 2 persamaan ini. Artinya, semua yang ke arah X kita jumlahkan. Yang ini kemari ke arah X-nya itu adalah berarti sinus theta ya.
Kalau ini theta, nanti ini sinus theta. Dan kemarin adalah PS ds kosinus theta. Jadi ini sama dengan ini, gitu ya. Kemudian kalau yang ke horizontal, yang ke vertikal, ini kurang ini, tambah ini, sama dengan 0. Jadi kalau begitu, maka dalam satu fluida yang diam, maka akan didapatkan persamaan ini, sehingga kita akan memperoleh bahwa dengan menurunkan persamaan ini, maka tekanan pada satu titik ini, itu Px sama dengan Ps sama dengan Pa. Jadi tekanan sama ke semua arah ya. Sekarang kita teruskan. Nah, ini persamaan yang tadi ya, sigma fx sama dengan 0, sigma fa sama dengan 0. Apabila limit ukuran dari elemen bebas tersebut, yang tadi berbentuk segitiga itu ya, sangat kecil sekali atau mendekati 0 dan memperkenalkan inklinasi permukaan xa atau koordinat ya. Sementara sudut kemiringan tetap sama dengan theta dan dengan menggunakan hubungan geometrik diperoleh ds sinus theta sama dengan dA. Nah, sekarang kita lihat kembali. Ya. ds sinus theta itu yang ini, ya. Px ds ini karena ini kecil sekali ya, akhirnya bisa dA sama dengan Pa dx. Jadi itu maksudnya ya. Jadi sekarang coba. Nah, jadi yang ke arah ini dari sigma fx ya. Ini dari sigma ke arah subu E. Jadi dengan cara seperti ini, maka kita akan dapatkan persamaan ke arah subu X seperti ini, persamaan subu E seperti ini. Itu dari sigma X sama dengan, sigma Fx sama dengan 0, ini, sigma Fa sama 0 dapat ini. Nah, komponen terakhir daripada persamaan yang ini dan yang ini, ya komponen terakhir itu apa? dA, dA, kemudian dx, 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 dA. Ini kan kecil sekali. Karena kenapa? Ukurannya tadi udah mendekati 0 ya kan? Gitu ya. Jadi limitnya mendekati 0 gitu ya. Maka kita akan peroleh besaran ini. Px sama dengan Pa sama dengan Ps. Tekanan ke subu X, subu E, dan Ps itu mewakili ke segala arah. Ini adalah sama. Nah, rumus inilah yang disebut namanya rumus Pascal ya. Jadi tekanan pada sebuah titik dalam fluida yang diam adalah sama besarnya ke semua arah. Ya, jadi ingat ini adalah yang pertama dalam hidrostatis ini, ya, artinya fluida diam, hukum hidrostatis dan persamaan distribusinya serta hukum Pascal dalam mekanika fluida ya. Sekarang coba kita lihat kembali ya. Dari dari elemen atau elemen fluida diam yang kecil seperti ini tadi, ya, dengan mendapatkan satu keseimbangan karena dia diam ya, berarti sigma gaya arah vertikal dan horizontal itu adalah sama dengan 0. Jadi dari penurunan kondisi seperti ini, maka terakhir kita peroleh persamaan ini ya. Jadi tekanan ke arah sumbu X, sumbu E, dan ke sumbu S. S itu berarti sembarang ya, bisa ke arah Z, bisa kemana saja. Maka ini kesimpulannya. Baik, kita teruskan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa itu adalah hukum Pascal ya, hukum Pascal. Nah, sekarang hukum Pascal ini itu bisa dikembangkan juga ke suatu kondisi seperti ini ya, secara parsial untuk variasi pada arah horizontal. Sekali lagi secara arah horizontal. Hal tersebut membentuk hukum Pascal yang menyatakan bahwa dua titik dengan elevasi yang sama pada sebuah massa fluida yang sama, diam dan berhubungan, menerima dan mempunyai tekanan yang sama. Nah, kalau tadi kita kan dapatkan tadi pada satu titik ya, dalam fluida yang diam gitu ya, di titik yang ini gitu ya. Ini kan kita dapatkan tadi Px
sama dengan PE sama dengan PS gitu ya. Ini poin. Nah, hukum Pascal juga menetapkan bahwa kalau di dalam elevasi yang sama, ini artinya sejajar secara horizontal, maka di titik ini juga, ya, di titik ini juga, itu tekanannya sama dengan titik yang ini gitu ya. Nah, kalau elevasinya sama, elevasi maksudnya adalah ini ya. Nah, elevasi dari titik itu sama. Jadi sama di sini. Jadi ada beberapa titik, 1, 2, 3. Ini tekanan pada 3 titik ini karena dia elevasinya sama, maka itu juga mempunyai tekanan yang sama. Nah, jadi hukum Pascal tadi berlaku untuk titik dan secara horizontal sama. Kalau apa? Kalau fluida ini ya itu sejenis atau dengan kata lain ya rho-nya sama ya. Rho-nya sama, massa jenisnya sama. Ya. Atau tidak bercampur dengan fluida yang lain. Nah, jadi sekarang perhatikan ya bahwa dalam hidrostatis atau fluida yang diam, gaya yang bekerja hanya gaya normal, kemudian di sana berlaku hukum Pascal, di mana tekanan pada satu titik itu adalah sama ke semua arah, dan juga sama secara horizontal di titik-titik yang lain yang sama elevasinya pada satu fluida yang diam dengan jenis fluida yang sama. Itulah yang berlaku besaran ini. Jadi secara derivatif ya, secara urutan yang kecil, maka ini bisa dibuat ini adalah sama dengan dP ya, besar ini ya. Dan ini adalah dA dan massanya itu tadi jenis fluidanya itu menggambarkan unit gravitasi gamma sama dengan rho kali Q gitu ya. Nah, jadi ini yang mewakili jenis fluidanya. Nah, sudah jelas. Jadi ingat sekali lagi hukum Pascal. Hukum Pascal berlaku untuk fluida yang diam, di mana pada tekanan titik, tekanannya sama ke semua arah. Dalam bidang horizontal, yang elevasinya sama, tekanannya juga sama kalau fluidanya sejenis. Itu dulu ingat ya. Jadi itulah hukum Pascal. Baik, kita teruskan ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini satuan dan pengukuran tekanan. Ya, jadi ini ada berapa garis ini? 1, 2, 3. Jadi ini adalah kita ambil adalah 3 garis ya. Jadi yang 1 atmosfer yang di udara itu ini, ya. Ini contohnya 1 atmosfer itu adalah 76 ya sentimeter milimeter air rasa ya. Jadi ini besarnya kalau bisa disatukan, ini besarnya adalah 101.325 Pascal atau sama dengan 10,34 mm H2O. Jadi kalau diekuivalenkan dengan tekanan air ya, tekanan kolom air, maka 1 atmosfer itu kira-kira 10,3 meter ya. Nah, itu adalah 1 atmosfer yang sama dengan 10,3 meter atau 76 mm air raksa. Nah, inilah yang disebut local atmospheric pressure. Jadi tekanan udara bebas. Nah, kalau bacaan alat ukur tekanan bisa dia di atas atmospheric pressure, bisa di bawah. Tapi ini semua kita bisa baca kalau dalam gauge ya, gauge pressure itu semua tekanan absolut ya. Tekanan absolut artinya bisa negatif suction ke bawah vakum, bisa
pressure positif ke atas. Jadi ada titik 1 dan titik 2. Nah, jadi ada 3 ya. Bacaan barometer itu lokal, itu 1 atmosfer, itu biasanya ini referensinya di udara, di permukaan laut ya. Nah, jadi kalau makin tinggi dia, sedikit agak berkurang tekanan atmosfernya gitu. Tapi kalau tidak jauh kali berbeda elevasinya, nggak terlalu signifikan ya. Kemudian kalau yang ini disebut absolute pressure, yang bawah pun absolute pressure, tapi negatif ya. Nah, jadi ada gauge pressure namanya. Gauge pressure ini adalah bacaan ya, bacaan pada alat ukur. Itu gauge namanya. Ada alat ukur itu ada ampernya gitu. Itu gauge pressure. Nah, tekanan dapat dinyatakan dengan mengacu kepada beberapa referensi atau datum. Referensi atau datum, ini kalau kita bikin referensinya di sini boleh atau di satu tempat tertentu. Nah, absolute zero. Ini absolute zero berarti kita ambil satu titik ya dikurangi 10,34 meter ke bawah dari ketinggian muka air, itu absolute zero namanya. Kemudian ada local atmospheric pressure. Jadi kalau kita ambil ini referensinya, berarti ke bawah nanti tekanannya negatif, ke atas positif. Kalau kita ambil referensinya adalah absolute zero, artinya kita tidak gunakan 1 atmosfer sebagai referensi. Tetapi kita kurangi 1 atmosfer. Tekanannya itulah sama dengan zero. Itu namanya tekanan absolute zero. Nah, apabila tekanan dinyatakan dalam perbedaan antara besaran tekanan dengan absolute zero, maka tekanan tersebut disebut absolute pressure. Ya. Kenapa? Karena kan kita ngitungnya dari titik 0. Ya, jadi absolute zero-nya begini. Kan nggak lagi nampak itu negatif atau positif. Semuanya kan dari 0 ini. Ini kan absolute zero. Padahal sebenarnya ini di bawah air gitu. Ya, 10 meter di bawah air. Jadi kalau umpamanya kalau kita ada kolam renang 10,3 meter dalamnya, itulah absolute zero. Nah, jadi kalau demikian, semua bacaan dari sini, titik ini disebut absolute lah, karena baca segini absolute. Di sini juga absolute gitu ya. Nah, kemudian apabila dinyatakan dalam perbedaan dengan local atmospheric pressure, itu dinamakan gauge pressure. Nah, jadi kalau begitu, hitungnya dari sini kan, dari titik-titik ini. Berarti gauge pressure-nya tekanannya ini positif. Nah, kalau ini referensinya, yang ini berarti negatif. Nah, jadi itu saja ya. Jadi ada 2. Tapi yang umum dipakai di dalam mekanika fluid adalah local atmospheric pressure. Ingat ya. Jadi ini kita anggap sebagai referensi atau datum sehingga tekanan itu ke bawah negatif, ke atas adalah positif. Ya. Oke. Nah, tekanan pada fluida yang diam dapat dinyatakan dalam satuan tinggi kolom air, yakni gaya per unit luas. Jadi biasanya ya tekanan itu yang paling umum digunakan di fluida diekuivalenkan ke air. Jadi cara mengekuivalenkan ke air ini itu adalah P sama dengan gamma kali H. Jadi hanya itu dalam kolom air gitu ya. Jadi meter gitu. Jadi kalau ada fluida yang lain itu diperkenalkan biasanya relatif specific density. Ya, ini semua kalau umpamanya ada density fluida lain, katakan fluida Z gitu ya, itu semua dibagi dengan kerapatan jenis air. Jadi ini disebut S. Contohnya, kalau minyak spesifik mass gravity-nya atau mass density-nya adalah 0,8. Maka
ini 1 gitu ya. Jadi berarti S sama dengan 0,8. Jadi kalau nanti minyak S sama dengan 0,8 katanya, kalau simbolnya sudah S, itu artinya apa? Itu adalah relative density. Ya, relative density terhadap air. Nah, jadi ini artinya dinyatakan dalam tinggi kolom air. Jadi bisa minyak, bisa gasolin, bisa yang lain-lain. Tapi kalau S-nya sudah dipakai dengan dengan S dibagi dengan rho air, berarti itu density-nya sudah relatif terhadap air ya. Jadi begitu. Jadi ingat sekarang kalau demikian P absolut sama dengan P bar tambah P gauge. Gitu. Jadi ini kalau diperhatikan rumus ini, kita bisa dapat hubungan P absolut itu sama dengan P barometer tambah P gauge. Kalau ke atas dia bertambah, kalau ke bawah dia jadi dikurang gitu ya. Nah, jadi P itu adalah tekanan absolutnya, kemudian P kecil itu adalah barometer ya. Nah, jadi ini perlu dilihat ya, P dalam Pascal, gamma dalam Newton per kubik meter, dan H dalam meter ya. Jadi ingat bahwa gamma itu adalah unit gravity force, Newton per kubik kali meter ya. Jadi per meter kubik, Newton per kubik meter. Nah, jadi H meter dan P sama dengan Pascal. Oke, dan ini adalah rumus tekanan hidrostatis tadi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang coba perhatikan ini, ya. Ini yang tadi kita sebut adalah alat untuk mengukur gauge tadi kan ya. Jadi gauge itu ini kita buat prinsip kerjanya begini. Tetapi kalau angular difabrikasi itu dibuat secara tertutup secara baik sehingga itu bisa kita gunakan untuk mengukur tekanan atmosfer ya. Nah, kalau demikian coba perhatikan ini. Barometer air raksa. Tekanan atmosfer lokal diukur dengan barometer air raksa yang mengukur perbedaan tekanan antara atmosfer dan tekanan pada tabung yang berisi air raksa. Nah, jadi ini ada titik A. Perhatikan di tabung kita ini ya. Titik A ini itu berhubungan dengan udara luar ya. Ini udara luar ya. Oke. Nah, udara luar ini berarti kalau kita gunakan referensinya tadi atmospheric pressure, maka itu 1 atmosfer ya. Nah, dengan ini ada tabung air raksa, ini isinya air raksa ya, ini air raksa, tapi di sini kosong, mercury vapor. Jadi artinya di sini tidak berhubungan dengan udara, ya, sehingga karena dia tidak berhubungan dengan udara, maka dia akan naik lebih tinggi dari ini sepanjang R. Nah, jadi R ini adalah merupakan tekanan di sini. Ya, tekanan di permukaan inilah sama dengan R. Itu namanya barometer. Itulah yang diukur dengan menggunakan barometer ini. Ya, makanya barometer air raksa ini, maka dengan ini diukur R-nya itu sama dengan 76 mm. Ya, itulah sama dengan 1 atmosfer yang sama dengan 10,3 meter air. Ya, kalau air itu 10 meter gitulah artinya. Kalau air raksa 76 mm. Kenapa? Karena massa jenis air raksa kan lebih besar dari air ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau demikian, besarnya titik di titik ini, tekanan di titik A atau
pressure di titik A, kalau kita bikin dalam kolom air, nah, maka dia misalnya adalah kolom air rasa, maka dia adalah R tambah HV. Dan HV itu biasanya kecil, dan itu bisa diabaikan. Jadi kalau begitu, HA sama dengan R. Itulah 76 mm air rasa. Nah, sebuah barometer air rasa terdiri dari sebuah tabung seperti ini, yang satu ujungnya terbuka dan yang salah satunya lagi tertutup. Diisi terbuka dicelupkan ke dalam bejana air rasa seperti gambar ini. Nah, inilah yang kita sebut namanya barometer. Ya. Nah, tadi kan ada tekanan absolut ya. Tekanan absolut itu kalau tekanannya berada di atas 1 atmosfer atau di bawah 1 atmosfer, itu semua namanya adalah absolute pressure. Ya, yang diukur dari tekanan udara bebas. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada bermacam variasi alat untuk mengukur tekanan. Yang satu lagi kita kenal namanya manometer ya. Manometer ini adalah sebuah peralatan berupa tabung kolom air yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini ada titik A. Pertanyaan, berapakah besarnya tekanan di titik A? Itu besarnya adalah sama dengan 1 atm, gitu kan? 1 atm plus H. Gitu. Kalau hanya setinggi itu, maka tekanan pada titik A adalah sebesar, jadi tetap saja konsisten dia dengan tekanan hidrostatis. Ya. Jadi alat pengukur perbedaan tekanan ya, antara satu titik dengan titik lain, itu kita kenal namanya dengan manometer. Ya. Jadi jenis manometer dasar yang biasa disebut adalah piezometer. Ya. Piezometer ini seperti diperlihatkan pada gambar ini. Ini adalah gambar piezometer. Jadi artinya dalam kondisi ini di tekanan pada titik A, ini titik A, itu adalah sama dengan H kali S. Nah, sekarang sudah dikenalkan S ya. S itu maksudnya adalah density, ya, density dari fluida ini S. Kalau fluida ini air, ini S-nya 1 ya. Karena S tadi sama dengan apa tadi? S sama dengan rho jenis fluida tertentu dibagi dengan rho water. Jadi kalau ini water berarti ini 1 gitu ya. Nah, jadi ini penting diketahui bahwa ini semua dibawa ke ketinggian air H. Nah, piezometer ini adalah merupakan alat pengukur tekanan yang umum digunakan untuk mekanika fluida. Salah satu contohnya begini ya. Umpamanya ini adalah reservoir yang terisi air. Kemudian di sini kita buatkan ada pipa mengalirkan air dengan debit keluar sebesar Q. Pertanyaannya adalah ini kita mau tahu ini tekanan di tempat tertentu berapa? Di titik 1, 2, 3. Berapa tekanannya? Maka kalau di sini tekanannya jelas. Ini kalau kita ambil umpamanya referensinya adalah inilah referensinya di atas. Maka tekanan di sini adalah minus. Ini bacaan piezometernya berapa? H-nya berapa gitu. Kemudian di titik ini itu nanti H-nya berapa? Di titik ini berapa? Ini semua adalah pipa-pipa kecil yang bisa kita buatkan di jalur pipa ini sehingga di sini kita semua bisa baca pressure-nya ya. Nah, P-nya P berapa, P berapa. Nah, kalau begitu, maka energi line dari hydraulic grade line ya, dari aliran pipa ini adalah ini garisnya. Dari mana bisa dapat? Dari pembacaan piezometer. Nah, jadi manometer ini adalah mengukur perbedaan tekanan, tapi jenis manometer yang umum itu pipa kecil. Jadi kalau di laboratorium hidrolika,
itu semua untuk aliran pipa untuk menghitung head loss. Ini kan antara titik satu dengan titik lain, ini kan namanya delta H ya. Itu kan head loss ya. Apa yang membuat head loss? Friction antara kecepatan aliran ini dengan dinding pipanya kan gitu ya. Nah, jadi piezometer ini sebenarnya kalau kita lihat dalam praktek di lapangan, maka prinsip daripada hidrostatik ini karena begini ya, mekanika fluida statik ini atau fluid statik ini adalah sains murni ya. Kalau sudah aliran fluida itu sudah harus didekati dengan cara membuat percobaan atau model ya. Jadi kalau pure science itu adalah static fluid atau fluid static. Nah, perhatikan ini ya. Oke, sekarang sudah tahu ya bahwa ini adalah manometer dan manometer dasar itu namanya piezometrik dan itu biasa digunakan untuk menggunakan tekanan. Nah, piezometer yang dasar ini hanya bisa menghitung tekanan yang positif atau pressure yang positif ya. Tapi kalau umpamanya tekanannya negatif, ya macam gini tadi lah. Kalau umpamanya ini garis energinya sudah kemari, ini kan kemari udah negatif ini kan. Nah, ini nggak bisa dibaca piezometer karena nanti kalau dibuat ke bawah dia, sesungguhnya di sini kan nggak ada air lagi nih ya. Akan sampailah ya tekanannya sudah nggak ada. Nah, untuk itu maka manometer untuk mengukur tekanan negatif itu dipergunakan yang nomor 2 ini. Dibengkokkan pipanya ke bawah dari manometernya itu sehingga tekanan udara luar itu membuat muka air tersebut setinggi H di bawah titik A. Jadi tekanannya minus H dikali S. Kalau tekanannya negatifnya banyak, lebih besar lagi gitu kan. Nah, kalau dia tekanannya lebih besar lagi, tambahi satu berat jenis cairan yang lebih besar dari tekanan ini. Jadi kalau ini dibuat S2, ini S1. S2 ya, S2 lebih besar dari S1 gitu. Jadi dengan demikian, maka dia bisa menghitung tekanan yang negatif yang lebih besar. Seperti H1, H2 gitu ya. Jadi dia bisa hitung lebih besar. Nah, jadi kalau demikian, manometer ini itu bisa dipabrikasi sehingga kita bisa mengukur tekanan pada titik tertentu di dalam air. Contohnya kalau umpamanya ada piezometer atau manometer yang sudah modern, itu bisa dicelupkan ke dalam air dan sampai ke dalam berapa kita bisa hitung tekanannya. Ya. Jadi artinya sudah bisa dapat. Nah, ini penting ya untuk diikuti. Nah, kalau demikian, sekarang perhatikan ini yang nomor 3 ini, ya, karena ada 2 berat jenis atau jenis fluidanya atau massa jenisnya. Nah, jadi relatif density-nya itu S1 dan S2. Untuk kondisi manometer yang seperti ini, maka persamaannya seperti ini. Perhatikan ya. HA, mana itu HA? HA adalah tekanan di titik A, ya. Itu tambah H2S1. Mana H2? H2 dikali dengan S1. Lihat yang mana H2 ya. Itu adalah dari pusat titik A sampai ke fluida jenis S1 kurang H1 dikali dengan S2. H1 ini dan S2 ini. Nah, jadi ingat ya, tanda tambah dan tanda kurang ini itu penting.
Kalau dia elevasinya berada di bawah A, untuk kondisi seperti ini, tandanya plus. Kalau dia elevasi H1-nya di atas H, dia tandanya negatif. Jadi ingat membuat persamaan ini sehingga kita bisa menggunakan manometer air raksa gabungan dengan air itu untuk mengukur tekanan negatif yang besar. Jadi sekali lagi, S adalah relative density fluida, di mana dia relatif terhadap air. Nah, jadi sekali lagi, dengan demikian ya, maka kita perkenalkan manometer itu ada 3. Ini manometer dasar, ini manometer untuk tekanan negatif yang tidak terlalu besar, ini adalah manometer untuk tekanan yang lebih besar. Jadi alat mengukur tekanan pada fluida diam atau fluida statis adalah manometer. Ya, jadi alat manometer ini atau kalau yang ini itu biasa kita buat dalam tube yang kecil, selang kecil, dibuat di dalam pipa, bisa kita hitung berapa tinggi tekanannya berdasarkan bacaan kolom airnya, ya, bacaan kolom air. Oke, saya kira ini sudah mudah dipahami ya dan bisa diketahui dan kita lanjutkan. Nah, ini ada prosedur penyelesaian soal-soal dalam fluida statis ini. Itu berkenaan dengan apa yang kita barusan bicarakan tentang manometer ini atau tekanan, ya, pengukur tekanan ini. Jadi biasanya ya prosedur-prosedur yang dilakukan ini kalau ada bejana berhubungan gitu ya. Jadi bisa saja bejana itu dihubungkan satu dengan yang lain. Ya mungkin yang satu diisi minyak, sebagian diisi air gitu. Orang mungkin bertanya, ini berapa tekanan di titik ini? Berapa? Jadi akhirnya tekanan pada titik atau tekanan pada permukaan itu semua itu berdasarkan prinsip-prinsip ini tadi ya. Nah sekarang mari kita ikuti ini sama-sama. Prosedur umum yang dipergunakan untuk menyelesaikan semua soal-soal tentang tekanan manometer adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya. Dalam setiap wadah yang kita amati, ya, untuk menghitung tekanan dalam satu wadah yang berhubungan gitu ya. Maka mulailah dari salah satu ujung bejana itu atau ujung media di mana air atau fluida tersebut berada. Tapi ingat ini ya semua adalah dalam konteks fluida yang statis ya. Jadi bejana atau menikus yang tersambung atau berhubungan ya. Dan tuliskan besarnya tekanan di sana dalam satuan terkait, misal Pascal. Kalau dia tekanan, Pascal. Nah, atau dalam simbol terkait apabila besarnya belum diketahui. Nah, mungkin bisa Pascal, atau mungkin bisa satuan meter, sentimeter. Nah, kalau belum diketahui, tuliskan. Gitu ya. Jadi mulai dari salah satu ujung. Jadi artinya ada bejana berhubungan 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua airnya tersambung atau setidak-tidaknya kontak satu dengan yang lain. Sehingga bisa diketahui bagaimana berapa tekanan di satu titik ya, titik tertentu yang ditanyakan. Kedua, tambahkan ke titik ini maksudnya titik yang dimulai tadi ya, perubahan tekanan dalam unit yang sama. Kalau tadi Pascal ya semua Pascal, jangan ditambahkan Pascal dengan satuan panjang gitu ya. Kalau tadi satuan panjang juga. Nah, kemudian dari satu bejana ke bejana lainnya. Jadi ada bejana berhubungan atau media atau apa saja tempat air itu ya. Nah, kemudian dalam hal ini ingat ya, yang seperti saya jelaskan tadi di gambar nomor 3 di manometer kita tadi ya. Tambahkan apabila permukaan fluida pada bejana yang lebih rendah dan kurangkan apabila lebih tinggi. Nah, itu yang saya tadi lihatkan di gambar tadi ya. Jadi
Kita balik sekali lagi. Tambahkan kalau dia lebih rendah, kurangkan kalau dia lebih tinggi. Tambah, kurang, kan gitu ya. Sudah jelas ya. Nah, ya kembali ke yang kali ini. Nah, nomor 2 saya ulangi. Tambahkan ke titik ini perubahan tekanan dalam unit yang sama dari satu bejana ke bejana lainnya. Tambahkan apabila program fluida pada bejana lainnya dari ujung tadi apabila lebih rendah dan kurangkan apabila lebih tinggi. Sudah jelas ya? Ketiga, teruskan hingga ujung bejana paling ujung dan selesaikan persamaan yang menggambarkan tekanan pada titik-titik tersebut diketahui atau tidak diketahui. Ya, nah, jadi sekarang kembali ke awal tadi, fluida statis atau fluid statik ini. Kan gaya yang bekerja itu kan hanya gaya normal. Berarti gaya normal ini akan mengakibatkan tekanan. Jadi kita selalu berbicara tentang tekanan, ya. Jadi karena dia adalah fluida statis. Nah, jadi ini prosedurnya. Prosedur jangan lupa karena nanti akan ketemu dengan banyak soal-soal berkenaan dengan ini. Nah, kita lanjutkan. Ini saya bikin satu contoh untuk memudahkan berhitung tentang soal-soal yang berkenaan dengan tekanan. Ini ada berapa bejana ini? 1, 2, 3, 4, 5 bejana. Ya. 5 bejana ini saling berhubungan. Ya. Coba lihat ini. Ini berisi air semua. Ya. Tapi posisi permukaan airnya seperti ini. Artinya, dalam kondisi bejana seperti ini, permukaan air di dalamnya ada seperti ini. Pertanyaannya adalah, berapakah besar tekanan di A, B, C, dan D? Air ini maksudnya udara ya, bahasa Inggris ini ya. Oke, nah, jadi seperti slide sebelumnya tadi, ikuti itu ya. Berapakah besarnya tekanan pada ABC dalam meter H2O? Jadi bukan dalam Pascal ditanya ya, dalam meter H2O pada bejana berhubungan seperti gambar sebelah ini. Nah, prosesnya mulai dari bejana paling kiri. Kita mulai dari sini ya, dari sini. Pada titik ini kan berhubungan dengan udara. Berarti tekanan sini sama dengan 1 atmosfer. Kalau itu kita ambil sama dengan 0 ya. Saya ambil referensinya itu sama dengan 0. Berarti kita mengambil barometer lokal ya, tekanan pressure lokal. Bejana pada kedua ya itu adalah titik A, PA sama dengan 0, itu yang di sini 0 ya. 0 tambah 1,3 meter. Berarti dari sini kemari 1,3. Lihat ini, 1,3. Maka tekanan pada titik A adalah 1,3 meter H2O. Sekarang masuk ke bejana nomor 3, titik B. Bejana titik 3, titik B, tekanan pada B sama dengan PA kurang. Karena posisinya lebih tinggi dari A kan? Kurang, berapa nih? 1,3, 1,6. Kurang 1,6. Maka minus 0,3 meter H2O. Masuk ke bejana nomor 4, titik C. Ya, titik C. Bejana titik C, itu PC sama dengan PB kurang, karena ini kan lebih rendah dari yang ini kan, kurang 3. Maka dia adalah 3. Nomor 4, ini adalah PD sama dengan PC kurang 1,6 minus 1,9. Nah, artinya apa? Kalau Anda benar memulainya dari titik tertentu, ikuti terus persamaan itu. Nggak peduli apakah diketahui atau tidak diketahui, tapi tuliskan persamaan tekanannya dengan proses seperti itu tadi ya. Saya kira ini yang harus diingat, jadi jangan sempat salah kalau di ini ya. Nah, sekarang dalam pelajaran ini, saya bikin tugas. Ya, ada 2 tugas ini. Dan tugas ini harus Anda kumpulkan pada hari Sabtu ini ya. Berarti ini sekarang hari apa nih? Anda kuliah ini hari Kamis ya. Kamis berarti Jumat, Sabtu. Jadi Kamis hari Sabtu dikumpulkan ya. Jadi ini tugasnya tugas pertama mekanika fluida. Coba perhatikan
4 buah bejana berisi air dan minyak seperti pada gambar ini. Sebelah kanan ini, ya. Nah, air ini udara ya. Jangan nanti campur aduk sama air di sini ya. Nah, kemudian ini S-nya 0,9. Karena ini water, S-nya sama dengan 1 ini ya. Nah, pertanyaannya adalah, hitung berapa tekanan pada titik A, B, C, dan titik B. Ya. A, B, dan titik D. Sorry, ini titik D ini ya. Sorry, sekali lagi. Titik D. Ya, titik D. Ini soal nomor 1. Kemudian ada soal satu lagi. Adalah seperti ini. 2 buah bejana berisi minyak. Ya. Dihubungkan dengan sebuah pipa seperti pada gambar di sebelah ini. Jadi ini oil ya, ini pun oil juga ya. Jadi ini S-nya 0,85, ini pun S sama dengan 0,85. Dia dihubungkan oleh pipa ini. Jadi sekarang pertanyaannya, berapakah besarnya tekanan pada titik A dan berapa besarnya tekanan pada titik B apabila jarak antara A dan B adalah 2 meter dan muka minyak di sini dengan muka minyak sini 0,5 meter. Jadi ini pertanyaannya, berapakah tekanan di titik A dan berapa tekanan di titik B. Hari Sabtu ya, ini kirim melalui Google Classroom, tulis tangan, tidak boleh ketik. Ya, karena kalau diketik nanti bisa macam-macam copy paste semua, jadi harus tulis tangan dan serahkan ke hari Sabtu. Saya tunggu, Sabtu itu kan panjang sampai jam 12 malam, silakan saja. Jam berapapun saya tunggu dan akan saya batasi sampai jam 12 malam dari mulai pagi. Ya, jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kuliah kita kali ini. Kita ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.